Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Elmi Wahyunurdiana. Saya dari kelas kewarganegaraan R6B. Jadi pada video kali ini kita akan membahas isu yang sangat fundamental bagi masa depan bernegara kita, yaitu sebuah wacana amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi bukan sekedar dokumen hukum, ia adalah kompas arah bangsa. Sejak 1999 hingga 2000, kita sudah melakukan 4 kali perubahan besar. Kini muncul wacana untuk membukanya kembali. Apakah ini sebuah kebutuhan teknis atau sekedar kepentingan politik? Mari kita lihat alasan-alasan konkretnya. Yang pertama, mengapa amandemen itu diusulkan? Pihak yang mendorong amandemen biasanya membawa satu alasan konkret. Yang utama yaitu berupa kekosongan haluan negara untuk jangka panjang. Masalahnya, saat ini arah pembangunan kita dipimpin oleh RPJPN dan RPJMN yang berbasis visi misi presiden terpilih. Alasan konkretnya, jika setiap 5 atau 10 tahun kepemimpinan berganti, tentu saja visi dan misinya berbeda secara drastis. Proses strategis nasional berisiko mangkrak atau bisa dibilang tidak berkelanjutan. Solusinya, amandemen itu diusulkan untuk menghidupkan kembali kewenangan MPR untuk menyusun pokok-pokok haluan negara atau PPHN agar pembangunan memiliki real atau tetap siapapun itu pemimpinnya. Yang kedua, mengapa amandemen itu berisiko? Di sisi lain, ada alasan konkret yang sangat kuat mengapa banyak pihak, termasuk saya, merasa kita itu harus sangat hati-hati. Yang pertama, resiko personalisasi kekuasaan. Alasan konkretnya adalah trauma sejarah. Indonesia pernah mengalami masa jabatan seumur hidup dan kekuasaan tanpa batas yang berujung pada otoritarianisme. Membuka pasal amandemen saat ini dikhawatirkan akan disisipi agenda perpanjangan masa jabatan atau perubahan periode presiden yang secara konkret akan merusak sirkulasi kepemimpinan yang sehat. Kedua, prioritas urgensi publik. Secara konkret, apakah saat ini rakyat sedang kesulitan karena isi Undang-Undang Dasar 1945? Jawabannya tentu saja tidak. Masalah bangsa saat ini adalah penegakan hukum atau rule of law dan korupsi, bukan pada teks konstitusinya. Mengubah konstitusi di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga politik justru akan menciptakan ketidakpastian hukum. Selanjutnya, jadi apa tanggapan saya? Secara objektif, ide tentang PPHN itu baik untuk stabilitas ekonomi. Namun, secara konkret, PPHN sebenarnya bisa diatur melalui undang-undang, tidak harus melalui amandemen konstitusi yang bisa saja berisiko sangat tinggi. Kesimpulan saya, konstitusi saat ini sudah cukup memberikan ruang untuk perbaikan tanpa harus dibongkar secara ulang. Melakukan amandemen saat ini ibarat memperbaiki atap rumah yang sedikit bocor dengan cara meruntuhkan pondasinya. Resikonya jauh lebih besar daripada manfaat yang dijanjikan. Demikian pandangan saya mengenai wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Alasan-alasan konkret di atas menunjukkan bahwa menjaga ruh demokrasi jauh lebih penting daripada mengubah teks demi kepentingan sesaat. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah kalian juga setuju kalau pembangunan harus punya rel tetap meski harus mengorbankan kestabilan konstitusi? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.